kenalan dulu dengan pembicara kita hari ini. Mbak Ria Aprilia Aristiani, MPSI Psikolog atau biasa dipanggil Mbak Ria, merupakan lulusan Magister Psikologi Profesi Klinis Universitas Gadjah Mada. Mbak Ria memiliki banyak sekali pengalaman, di antaranya adalah sebagai Training Section Head, Quick Tractor dari bulan Mei 2012 hingga September 2016. Kemudian, Recruitment Selection and People Development Section Head di Quick Tractor, Oktober 2016 hingga Mei 2017. Kemudian menjadi Associate Trainer and Assessor Quick Tractor tanggal bulan Agustus 2017 hingga Oktober 2017. Kemudian Chief of Talent and Corporate Services Engineering Career Center Oktober 2017 hingga tahun 2021. Kemudian ini yang paling keren, menjadi Talent Development Manager Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka di bulan Januari 2022 hingga sekarang. Baik, semakin tidak sabar ya teman-teman untuk menyimak materi dan mendengar sharing dari Mbak Ria. Oke, halo Mbak Ria. Halo Mbak Ike. Keren sekali Mbak, saya lihat CV-nya langsung terpesona dengan Mbak Ria. Oke, bagi sobat karir yang ingin bertanya, bisa menyampaikan melalui kolom chat dengan format nama _pertanyaan, atau bisa juga raise hand setelah ada sesi tanya jawab, ya bisa banget ditulis di chat box Zoom ini. Nah, jangan lupa catat poin-poin penting disampaikan nanti. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Mbak Ria saya persilakan. Silakan Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ike, terima kasih Bu Lulu atas undangannya. Senang banget nih di Sabtu pagi yang ceria ini bisa ketemu dengan teman-teman semua. Banyak yang masih mahasiswa ternyata ya, mungkin juga ada beberapa yang menjelang lulus atau bahkan yang sudah jadi calon wisudawan. Apapun kondisi teman-teman, semoga di posisi masing-masing dalam kondisi sehat. Boleh dong kenalan di kolom chat to everyone. Saya pengen tahu nih teman-teman sekarang kondisinya lagi di semester berapa bagi yang mahasiswa. Dan sekarang posisinya lagi di mana? Di Jogja kah? Karena sudah mulai luring, atau mungkin masih ada yang di luar kota, atau mungkin ada yang lagi healing nih di Sabtu pagi, udah perjalanan, boleh ya tolong ditulisin di kolom chat. Contohnya begini nih, Ria lulus sekarang lagi di Sleman. Nah, teman-teman ada di mana nih sekarang? Boleh dong kita kenalan. Pengen tahu nih kondisi teman-teman masing-masing di posisinya masing-masing. Coba deh, saya kasih waktu ya. Silakan teman-teman. Yuk, nggak apa-apa, belum mandi boleh, belum sarapan bisa sambil ngunyah sarapannya boleh, silakan teman-teman. Yuk, kita pengen lihat nih seberapa aktif dan siap teman-teman untuk ikut proses di pagi hari ini nih. Nggak usah malu-malu, kayak namanya teman-teman dari psikologi loh, yang nantinya bakal banyak berkecimpung dan akan bertemu banyak sekali orang. Nah, ini sudah mulai nih. Ada Mas Imron. Oh, barangkali tadi mikir-mikir nih semester 9 enak nggak ya untuk ditulis? Nggak apa-apa ya Mas Imron ya. Oke aja nih zaman sekarang. Imron semester 9 lagi di Bali ternyata. Oke, ada yang lagi healing di Bali. Haura semester 7 di Bantul. Oke. Ada Mbak Ade lagi tesis. Semoga lancar tesisnya ya Mbak Adel ya. Ingat zaman-zaman masa tesis tuh memang penuh dengan perjuangan. Yang lain mana nih? Ada sekitar 30-an harusnya ya teman-teman yang sudah join di sini. Ada Tia, semester 7 sekarang. Oke, Lulu lagi skripsi di Jogja. Oke. Ada lagi yang lain? Ada yang lagi semester 9, mungkin sekarang sudah kembali ke kotanya masing-masing sambil meneruskan skripsinya gitu ya. Ada Mbak Erit bener ya tulisannya, Erit lulus Semarang. Ada yang masih semester 3, luar biasa, sudah mulai mempersiapkan dari sekarang, nggak apa-apa banget. Ada Mas Dewan lulus Jogja. Oke, ya bisa dihitung ya berapa jumlah laki-lakinya ya, sebagaimana biasanya di psikologi nih biasanya. Dari zaman saya di psikologi dulu, kalau dalam satu kelas ada 60 gitu ya waktu S1, paling jumlah laki-lakinya cuma sekitar 10, 15, 20 maksimal. Waktu S2 ada dari satu kelas 20, cuma 3 laki-lakinya. Jadi memang agak-agak minim ya, dan agak-agak makhluk yang perlu dilestarikan ya laki-laki di psikologi. Ya Mas Ade ya? Aman ya Mas? Oke, ya kita langsung aja nih.
Apa sih yang bakal kita bahas hari ini, teman-teman? Kita bakal membahas tentang bagaimana sih persiapan teman-teman dalam menghadapi dunia kerja. Dan ini tadi udah disampaikan Bu Lulu tadi ketika opening, bahwa memang modelnya adalah tidak sekedar webinar, teman-teman, tetapi akan banyak praktek, baik itu praktek di sesi maupun nanti mentoring ketika di luar sesi. Maka sudah hadir juga bersama kita kakak-kakak Fasil yang siap sedia mendampingi proses teman-teman selama di perjalanan. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Lulu, ini awal banget. Zaman saya kuliah dulu belum ada. Begitu lulus, saya termasuk yang bingung waktu itu. Termasuk yang galau. Ini mau gimana ya? Habis lulus, mau ngelamar di mana? Waktu itu ada job fair gitu ya. Oke, job fair harus submit CV. CV itu yang kayak gimana? Itu pandangan itu tentang itu nggak tahu sama sekali. Padahal kita di psikologi yang nantinya akan menjadi HR kebanyakan, gitu ya, dari kita akan lulus dan menjadi HR. Jadi agak-agak lucu sebetulnya ketika kita lulusan psikologi, kita bahkan nggak ngerti nanti tesnya bagaimana, cara bikin CV-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Dulu hal-hal itu harus kita dapatkan secara mandiri dari berbagai informasi, dari berbagai orang sekitar, harus tanya sana-sini, harus rajin ikut project-project, jadi tester, dan segala macamnya, agar bisa punya bekal. Tapi saat ini, difasilitasi dong sama Career Center. Jadi begitu waktu itu dihubungi oleh Career Center, saya langsung excited dan semangat karena akhirnya ada juga di psikologi dan kita bakal dibekali. So teman-teman beruntung banget nih yang di tahun-tahun ini sudah mulai ada Career Center yang luar biasa concern-nya terhadap pengembangan diri teman-teman. Nah, tadi tentang saya sudah diperkenalkan, nama saya Aprilia. Teman-teman silakan boleh panggil saya Ria, boleh pakai Kak silakan, pakai Mbak juga boleh. Yang nggak boleh pakai Bu ya. Jadi jangan ada Bu di antara kita karena saya yakin usia saya sama teman-teman paling nggak beda jauh. Ya 5 tahun gitu ya paling ya 3-5 tahun, semoga bedanya cuma sedikit. Nah, sebetulnya saya agak malu nih, tapi nanti ini bisa jadi bahan diskusi kita. Kalau teman-teman lihat begitu ya, saya lulusan psikolog klinis. Nah, namanya psikolog klinis, harusnya kerjanya biasanya di rumah sakit, RSJ gitu ya, kemudian di puskesmas, biasanya buka biro, dan lain sebagainya. Saya agak unik, begitu lulus saya terjunnya ke industri manufaktur. Nah, mungkin nanti teman-teman ada yang sedikit murtad dari jurusannya atau mungkin agak melenceng sedikit dari jurusan atau konsentrasi yang sudah dipilih saat kuliah. Nah, nanti kita bisa diskusi bagaimana kita membedakan antara background pendidikan kita dengan passion yang kita punya. Gitu ya. Itu yang salah satu yang bakal kita bahas di pagi hari ini. Oke, nah namanya juga persiapan karir nih. Harus tahu dulu sasaran ke depannya itu sebenarnya teman-teman mau menuju kemana setelah lulus. Jadi buat teman-teman tadi yang sudah lulus, ada di semester 3, semester 7, semester 9, sedang skripsi, dan lain sebagainya, saya yakin harusnya teman-teman sudah punya gambaran setelah lulus nanti mau mengarah kemana. Apakah teman-teman pengen jadi praktisi profesional yang bekerja di perusahaan, sebagai HR, begitu ya, atau sebagai data analitik, people development, dan lain sebagainya di perusahaan, atau pengen jadi akademisi, lanjut kuliah lagi, jadi dosen, pengajar, pendidik, dan lain sebagainya. Atau pengen jadi wirausahawan, sekarang udah banyak banget ya, bangun buka biro, atau bahkan ada perusahaan yang bergerak di bidang psikologi, tapi combine dengan IT dan teknologi, sehingga jadinya layanan psikologi berbasis teknologi. Atau pengen jadi freelancer. Nah, freelancer ini yang biasanya dari project ke project. Kalau nama kerennya sekarang associate psychologist gitu ya. Jadi misalnya lagi ada project test di mana teman-teman akan diundang sehingga tidak terikat dari satu perusahaan. Nah, di antara pilihan-pilihan karir ini, boleh dong dituliskan lagi di chat to everyone. Kita bakal banyak interaksi via chat ya. Teman-teman mau milih jadi praktisi, akademisi, wirausaha, freelancer, atau jadi apa nih? Boleh dong tulisin di chat. Pengen tahu bayangan teman-teman saat ini, karir ke depannya, teman-teman pilih yang mana? Silahkan. Oke, saya kasih waktu lagi ya.
1 menit. Oke, nah alhamdulillah nggak harus nunggu wangsit dan harus istirahat dulu ya. Oke, ini udah banyak banget, ada praktisi dan wirausaha, oke. Ada praktisi dan akademisi, oke. Ini memang khas banget ya di generasi Z, biasanya karakteristiknya salah satunya multitask, multi jobs. Biasanya nggak puas hanya dengan satu jenis pekerjaan saja. Kadang-kadang setelah bekerja 9 to 5, teman-teman ada yang pengen juga punya pekerjaan lainnya di selain 9 to 5 itu. Dan itu oke banget, karena memang karakteristiknya seperti itu gitu ya, generasi teman-teman energinya lagi banyak-banyaknya. Dan sumber daya, sumber informasi, cara kerjanya pun sekarang sudah mendukung dan support untuk itu. Jadi oke aja ya kok teman-teman akhirnya memilih multi jobs. Praktisi dan wirausaha, praktisi dan akademisi. Praktisi oke, praktisi dan wirausaha. Ada yang pengen jadi akademisi, oke. Praktisi, akademisi, mayoritas ya praktisi. Oke, mayoritas praktisi. Sebagian ada yang pengen jadi akademisi, sebagian ada yang pengen jadi wirausaha, tapi mungkin belum ada pandangan untuk jadi freelancer. Oke ya, sip. Yang penting teman-teman sudah punya bayangan dulu nih, pengen mengarah kemana. Nah, kenapa sih kok penting teman-teman untuk ikut sesi hari ini sampai 4 sesi ke depannya? Karena ternyata teman-teman, hanya kurang dari 5% kandidat itu lolos seleksi. Kalau kita lihat dari data proses seleksi yang selama ini kami lakukan, begitu dan kami kumpulkan secara nasional, cuma 8% kandidat yang bisa mencapai tahap interview. Dan akhirnya dari situ cuma 3,5% yang diterima oleh perusahaan. Bayangkan, kecil banget angkanya ya. Jadi teman-teman, proses seleksi itu nggak bisa seperti cuman meranking aja. Jadi bukan begitu konsepnya. Misal, saya nih waktu masih menjadi rekruter ya di beberapa perusahaan sebelumnya, ketika kita mencari 20 orang nih, staff, 20 orang karyawan di beberapa posisi, yang melamar 2.000. Kita bukan kemudian meranking 1-20 dari 2.000 itu kemudian kita masukkan, nggak begitu. Tapi ada proses-proses yang harus kita jalani dan harus kita lihat kesesuaian antara kandidat-kandidat tersebut dengan memang posisi yang dicari di perusahaan. Kadang-kadang kalau beruntung bisa dapat 20 yang dibutuhkan. Seringkali tidak beruntung, tidak dapat 20 walaupun pelamarnya sudah banyak sekali. Dari 20 misalnya kita paling cuma dapat 10 atau cuma dapat 15 yang kemudian bisa jadi tidak bertahan selama yang kita harapkan. Angka turnover-nya cukup tinggi. Nah, ini yang kemudian membuat rekruter itu seolah-olah kayak bekerja mengisi ember yang embernya bolong. Jadinya harus terus-menerus diisi, tapi keluar terus airnya dan akhirnya jadi pemenuhan kebutuhan SDM itu jadi salah satu masalah yang sampai saat ini masih dialami di banyak perusahaan. Nah, itulah kenapa teman-teman juga perlu mempersiapkan diri agar nanti bisa match dengan posisi yang diharapkan dan bisa melamar memang tepat di tempat yang pas dengan kualifikasinya teman-teman. Oke, nah apa saja sih sebenarnya tantangan yang bakal terjadi dan sudah dimulai dari saat ini? Ada 4 hal. 1, perkembangan teknologi. Kenapa perkembangan teknologi jadi salah satu tantangan? Karena adanya otomasi, big data, kemudian AI itu merubah segalanya. Merubah cara kerja kita, merubah cara kita berinteraksi satu sama lain, merubah cara kita untuk ada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya ada tadinya, kemudian jadi tidak ada. Ada pekerjaan yang tadinya tidak ada, menjadi harus ada, karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. Ya, contohnya apa nih? Nah, contoh yang paling simple. Online assessment, online psikotes. Apakah online psikotes itu baru-baru ini aja? Sebetulnya tidak. Sejak beberapa tahun yang lalu sebetulnya
kami ya sebagai praktisi HR itu sudah mulai terpikir untuk mengembangkan online psikotest. Mengapa? Tentunya secara biaya itu jauh lebih menekan dibanding ketika kita harus menyelenggarakan tes secara offline atau luring. Kalau tes luring nih teman-teman ya, satu kita biasanya harus sewa tempat. Sewa tempat dengan kapasitas misalnya 1.000 orang itu harganya cukup lumayan mahal tuh. Dan itu nggak di setiap daerah ada yang layak. Kadang-kadang ketika kami harus seleksi di wilayah-wilayah terpencil, di wilayah timur misalnya, itu nggak banyak yang punya kapasitas gedung atau ruangan dengan kapasitas besar. Kadang-kadang kami harus bagi-bagi kelasnya. Artinya kalau bagi-bagi ruangan, harus bagi-bagi juga tester dan pengawas tesnya. Itu biaya lagi, teman-teman. Belum lagi cetak buku tes, kemudian cetak kertasnya, kemudian alat tulis, kemudian korektornya, dan lain sebagainya. Itu jauh lebih mahal dan biayanya banyak banget. Jadi kalau dulu kita harus seleksi keliling kota, bawaannya koper gede-gede semua. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi semua berubah. Mulai dari pandemi awal 2020, yang online psikotest yang tadinya masih dipandang miring begitu ya, pelan-pelan mulai bisa diterima. Gitu. Karena memang itu bagian dari hal yang bisa kita lakukan sebagai inovasi. Termasuk pertemuan daring seperti ini juga perkembangan teknologi yang akhirnya merubah cara kita berinteraksi. Nah, ini akan berubah nanti ketika teman-teman bekerja. Makanya sekarang ada work from home, bahkan work from anywhere, itu karena perkembangan teknologi. Kemudian ada social culture. Saat ini yang aktif di dunia kerja berarti ada 3 generasi. Baby boomers masih ada, generasi X masih ada, banyak juga milenial, dan sekarang mulai masuk generasi Z. Teman-teman yang kelahiran 2000 begitu ya sudah mulai masuk dunia kerja juga sebagian. So, yang berbeda-beda ini akan punya cara pandang yang berbeda, karakteristik yang berbeda, cara komunikasi yang beda yang seringkali bisa menimbulkan konflik satu sama lain. Belum lagi ada banyak tenaga kerja asing juga dari berbagai daerah yang kemudian multicultural juga di sebuah perusahaan. So, kita harus siap-siap dengan model yang harus adaptif dengan berbagai latar belakang. Kemudian juga tuntutan kerja. Nah, memang sekarang modelnya sudah banyak yang work from home, work from anywhere, tapi itu juga dibarengi dengan tuntutan kerja yang luar biasa. Kadang-kadang kita harus standby 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan seterusnya. Saking yang disebut fleksibel itu kayak hampir semua waktu kita dalam tanda petik begitu ya, digunakan untuk itu. Semua device yang kita miliki, seolah-olah personal space kita menjadi semakin berkurang dengan adanya tuntutan kerja seperti itu. Multitask. Sekarang tidak banyak lagi orang yang betul-betul bisa dikasih kesempatan jadi spesialis di satu bidang saja. Dengan adanya kondisi situasi pandemi kemarin, itu sempat merubah banyak hal. Yang tadinya spesialis, dituntut untuk bisa jadi generalis juga. Kenapa? Sekali lagi karena efektivitas kerja yang dituntut gitu ya. Dengan SDM seminim mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan seoptimal mungkin. Ini yang terjadi, teman-teman. Termasuk juga isu lingkungan. Adanya kebakaran hutan dan lain sebagainya, kemudian go green dan lain sebagainya membuat kita juga harus banyak mengurangi penggunaan kertas, dokumen. Ini juga yang kemudian membuat cara kerja kita jadi berubah. Nah, ini nih teman-teman tantangan yang sudah terjadi dan akan segera teman-teman rasakan ketika masuk dunia kerja. Ini yang harus disiapkan dari sekarang biar nggak kaget-kaget nanti begitu masuk. Nah, ini sama juga nih revolusi industri gitu ya. Tadi perkembangan teknologi membuat 23 juta pekerjaan digantikan oleh mesin dan otomasi. Jadi kalau teman-teman tadinya masih berharap, oh aku pengen jadi tester deh Kak. Sekarang tester nggak perlu lagi teman-teman. Karena psikotesnya sudah online gitu. Jadi teman-teman harus cari kompetensi lain nih untuk bisa survive. Nah, tapi jangan khawatir, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik tantangan ada peluang. 27 sampai 46 juta pekerjaan baru tuh lahir, teman-teman. Dan 10 juta diantaranya belum pernah ada.
Lahirnya gimana? Orang sekarang sudah mulai jauh lebih mengenal yang disebut psikolog. Jauh lebih aware dengan kesehatan mental. Kalau teman-teman lihat banyak banget ya artikel tentang kesehatan mental, orang bikin TikTok, bikin video tentang kesehatan mental, dan itu sudah mulai di-aware oleh banyak orang. Nah, itu sebenarnya kesempatan kita. Ketika kita bikin konten-konten edukasi, kemudian tadi pengembangan alat tes online, itu masih seksi teman-teman, masih minim, masih terbatas banget. Itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita jajaki. 10 juta diantaranya pekerjaan yang tadinya belum ada menjadi ada. Termasuk konselor online, ini sekarang banyak banget. Dan itu berbayar teman-teman. Mungkin teman-teman pernah dengar Privy dan lain sebagainya begitu ya, yang memang relief, yang menyediakan layanan-layanan konseling berbayar. Sahabat karib dan seterusnya. Kemudian ada untuk bisa survive ke situ, berarti teman-teman harus menguasai skill apa? 1, perlu adaptif. 2, harus agile dalam belajar. Harus tahu kapan kita ilmu-ilmu baru yang harus diupdate terus. Jangan berpatokan hanya pada teori-teori lama dan itu dipegang terus seolah-olah itu yang paling betul. Ilmu berkembang, teman-teman. Kemudian ada self-directed. Bagaimana kita harus mampu mengarahkan diri kita menuju tujuan yang pengen kita capai. Makanya tadi bagus banget di awal teman-teman sudah tahu mau mengarah kemana. Karena itu modal awalnya. Kalau kita udah tahu kita mau mengarah kemana, maka kita bisa mengarahkan diri kita untuk bisa menuju ke sana. Entrepreneur, nah jiwa-jiwa pengembangan, jiwa-jiwa inovasi itu menjadi penting untuk kita miliki. Termasuk kompleks problem solver. Kenapa kompleks? Karena sekarang memang permasalahan yang terjadi sangat kompleks. Baik itu permasalahan di SDM maupun permasalahan di berbagai situasi. Nah, jadikan diri kita sebagai bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Digital literasi, ini juga harus melek digital nih teman-teman. Makanya nanti di sesi-sesi berikutnya, sebelum sesi, teman-teman harus ngerasain ya online assessment biar melek juga secara digital. Kemudian multidisiplin, nah harus siap nih kerjasama dengan multidisiplin ilmu. Jadi udah nggak harus eksklusif lagi psikologi dengan psikologi saja dan tidak boleh disentuh dunia luar, jangan. Bahkan kita harus banyak bergandeng erat dengan IT kalau sekarang. Kemudian global citizenship. Nah, siap dengan berbagai culture, budaya di luar, termasuk multi-language. Nah, kalau teman-teman mau menyiapkan diri dengan ikut full rangkaian proses kita, harapannya nanti teman-teman bisa berkembang, bisa grow, dan bisa mencapai tujuan sesuai dengan yang teman-teman pengen capai. Jangan sampai nanti teman-teman separuh-separuh dan akhirnya jadi harus tergusur dengan persaingan yang tadi saya ceritakan. Persaingan saat ini memang luar biasa banget. Peluangnya terbatas, yang demografinya besar di angkatan kerja, yang berebut peluang tersebut jadi banyak banget. Jadi memang kita harus meningkatkan value diri kita, meningkatkan nilai jual kita, agar nanti bisa berkembang dan sesuai dengan yang pengen kita capai. Oke, nah kalau mengalami proses seleksi, ini kata kuncinya selection process is about putting the right person in the right place. So, yang dicari bukan yang paling pinter, teman-teman. Bukan yang paling cepat lulusnya, bukan yang paling tinggi IPK-nya, bukan yang paling good cooking, bukan yang paling kelihatan wajahnya bersinar-sinar, enggak. Tapi tentang seberapa tepat orang ini di tempat yang tepat. Di proses seleksi itu nyari kecocokan. Kayak kita nyari jodoh, teman-teman. Seleranya Mas Andre mungkin akan beda dengan seleranya Mas Ade. Seleranya Mbak Anissa beda sama seleranya Mbak Rifka misalnya. Nah, jadi ini tentang selera, tentang kecocokan, tentang satu frekuensi. Jadi memang proses seleksi itu seperti yang saya bilang tadi, bukan tentang kita mencari ranking. Butuhnya 100, berarti kalau yang lamar 1000, 10.000, berarti 1-100 pasti masuk. Enggak, teman-teman. Seberapa cocok dengan posisi yang dilamar. Nah, pertanyaannya berarti, sebetulnya yang dicari yang kayak gimana sih, Kak? Oke,
Simple teman-teman, apa sih sebetulnya yang dilihat oleh perusahaan? Ada 3 hal. 1, bisa kerja atau enggak, ini kaitannya sama soft skill dan technical skill yang teman-teman miliki. Dan ini bisa dilihat pertama kali dari CV atau aplikasi yang teman-teman kirimkan. Karena itulah kontak awal kita dengan perusahaan. So, pastikan soft skill dan technical skill yang teman-teman cantumkan sudah tepat sesuai dengan lamaran yang dituju. Yang kedua, mau kerja apa enggak? Nah, mau kerja atau enggak kelihatan dari mana? 1, dilihat juga nih awalnya dari CV tentunya ya. Seberapa teman-teman selama ini kegiatannya dalam memanfaatkan waktu luang. Seberapa aktif. Saat interview tentunya kelihatan juga. Saat LGD atau FGD kelihatan lagi. Nah, motivasi yang dilihat. Seberapa teman-teman siap. Bukan tentang sekedar jawabannya, tetapi bagaimana cara menjawabnya itu jauh lebih penting, memperlihatkan kesan yang lebih besar. Ya. Oke, dan kesesuaian dengan budaya perusahaan. Nah, kalau teman-teman lihat di berbagai website perusahaan ada yang disebut corporate value. Nah, itu adalah budaya perusahaan. Ini yang perlu disesuaikan nih. Jangan sampai beda jauh nih dengan value kita. Karena ini bakal membuat tidak nyaman nantinya. Makanya perusahaan juga salah satu yang dilihat seberapa fit sih orang ini atau kandidat ini dengan value perusahaan. Oke ya, jadi 3 hal ini aja kok sebetulnya yang dilihat oleh perusahaan ketika mencari kandidat. Oke, tahapannya ada apa aja sih? Saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya. Di awal biasanya ada tahapan seleksi administrasi. Inilah saat di mana CV, kemudian cover letter teman-teman, atau aplikasinya teman-teman akan dilihat sebagai kontak awal dengan perusahaan. Yang kedua, biasanya ada psikotes. Atau ada juga perusahaan yang pakai tes kemampuan teknis dulu. Atau ada juga perusahaan yang pakai tes pengetahuan dulu. Macam-macam. Ada kemudian interview. Nah, interview ini biasanya diawali dengan interview HR. Ada juga yang sekaligus paralel, interview SR dan user di-combine, dipanelkan jadi satu. Kemudian ada proses LGD atau FGD, dan ini sifatnya optional, nggak semua posisi, nggak semua perusahaan pakai proses ini. Tapi kalau interview, itu hampir semua pasti pakai interview. Kemudian medical check up. Nah, medical check up ini teman-teman sekarang udah bukan sekedar formalitas. Kalau zaman dulu masih ada kata-kata gini nih. Kalau sudah diundang medical check up mah pasti lolos. Nah, sekarang enggak, teman-teman. Justru ada banyak kandidat yang akhirnya berguguran karena medical check up. Karena ketika perusahaan mau merekrut seseorang, tentunya nantinya asuransi kesehatan gitu ya, dan seberapa produktif orang ini nantinya akan jadi harus dilihat banget gitu. Nah, makanya medical check up jadi hal yang penting. Dan ini yang juga harus disiapkan, dan ini nggak bisa diajarin teman-teman, karena memang ini kaitannya sama gaya hidup, pola makan yang memang harus dari sekarang. Nggak bisa dong kita ketika medical check up cuman positive thinking aja gitu ya, sugesti tensi saya normal, dan akhirnya dicek tensinya normal, kan nggak bisa begitu. Atau saya nggak kolesterol, kan nggak bisa begitu gitu. Jadi harus diimbangi dengan olahraga, pola hidup, pola makan, dan seterusnya. Nah, tebak-tebak buah manggis yuk. Menurut teman-teman, boleh dong tulisin di chat. Kira-kira nih, tadi kan saya cerita, medical check up ini menggugurkan cukup banyak kandidat nih selama ini. Kira-kira menurut teman-teman, hal apa sih dari medical check up yang membuat mereka nggak lolos atau jadi gugur? Boleh dong tulisin di chat. Tebak-tebak aja, tebak-tebak buah manggis, kira-kira apanya sih? Umur-umur sekitar 21, 22, 23, 24, 25, 26 mungkin ya deh beberapa teman-teman. Diseleksi medical check up, masa nggak lolos sih? Nggak lolos apanya sebetulnya? Coba deh, tebak-tebak aja buah manggis. Yo, apa kira-kira ya? Apanya ya? Alergi, oke. Bisa jadi ya.
Alergi dingin misalnya. Mah, oke. Apalagi coba? Boleh. Tebak-tebak saja. Namanya juga nebak ya. Bebas. Akan kira-kira apa ya? Riwayat penyakit dalam. Oke, mungkin pernah sakit hati dulu ya waktu di ghosting sama mantan gitu. Jadi ada penyakit dalam hati. Jantung, gula darah, oke, oh, lengkap ini ya. Gula darah, kolesterol, hasil ECG, oke. Ada lagi? Ada yang sudah berhasil menebak satu benar nih. Ada dua hal nih utama yang penyumbang ketidaklolosan paling besar selama ini. Sudah berhasil tertebak satu. Oke, nafsa. Oke. Yes, oke. Ya. Jadi teman-teman, penyumbang kegagalan terbesar dalam tidak lolos medical check up itu satu, kolesterol. Yes, teman-teman, Mas Iqbal nih benar ya, kolesterol. Bertanya-tanya dong, umur-umur 20-an sampai 20-an pertengahan, masa kolesterol? Biasanya kan itu penyakit orang tua ya. Tapi ternyata teman-teman sekarang udah mulai diidap oleh teman-teman yang 20-an awal. Kenapa? Makannya gorengan tiap hari, burjo gitu ya, gorengan terus begitu. Belum lagi nggak olahraga. Ada juga yang mungkin agak-agak punya uang lebih bisa makan kepiting, udang, kerang, banyak banget makanan enak yang kolesterolnya tinggi sehingga membuat akhirnya kadar kolesterol kita di ambang batas tinggi dan itu biasanya menyumbang salah satu membuat kita tidak lolos medical check up. Yang kedua, lingkar pinggang. Ini berkaitan juga dengan pola hidup ya, pola makan, pola olahraga. Di beberapa perusahaan besar kayak PJB, PLN, Pertamina yang memang concern banget nih BUMN terhadap kesehatan, medical check up-nya calon karyawannya, itu memang mengharapkan ya lingkar pinggangnya fit begitu. Bukan cari model gitu ya, bukan harus yang langsing ideal, enggak begitu, tapi setidaknya tidak berlebihan. Karena itu akan menjadi salah satu sumber rentan terhadap penyakit-penyakit yang lainnya. Dan selain itu, juga support biasanya juga disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dilakukan. Gitu. Ketika pekerjaannya memang teknisi, nantinya yang harus manjat ke atas, masuk-masuk ke dalam mesin, tentu ketika lingkar pinggangnya sangat besar, jadi nggak match dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Gitu ya, jadi bukan tentang body shaming atau apa, enggak ada kaitannya sama sekali, tapi memang itu diperuntukkan agar tadi menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Oke ya? Yes, tahapan seleksi terakhir biasanya interview direksi. Nah, biasanya akan panel antara direksi HR, keuangan, dan kemudian tempat kita nanti akan bernaung, di divisi tempat kita bernaung sebagai usernya. Nah, ini biasanya akan dijalankan. Nah, 5 tahapan ini yang secara umum ya teman-teman ya. Karena tahapan seleksi di setiap perusahaan bisa jadi unik-unik. Tergantung SDM-nya, tergantung mereka punya kebijakan yang seperti apa. Psikotes ada yang di awal, ada yang justru di akhir banget juga bisa. Apalagi di perusahaan-perusahaan tertentu yang memang tidak punya psikolognya sendiri. Sehingga mereka harus hire dari orang luar, harus cari vendor atau provider untuk psikotes. Nah, tentunya kan biayanya mahal ya, makanya biasanya ditaruh di akhir ketika kandidatnya sudah mulai terseleksi dan tambah sedikit dibanding di awal-awal yang masih sangat banyak. Ini yang bakal kita bahas juga nih nanti selama dari hari ini sampai 3 minggu ke depan. Ada 4 sesi yang akan kita jalani bareng-bareng. Nah, proses seleksi saat ini gimana sih? Saya yakin teman-teman udah nggak asing ya dengan apply online. Sekarang apa-apa apply online. Teman-teman mau magang, apply-nya online. Teman-teman mau cari beasiswa, apply-nya online. Teman-teman mau apply kuliah aja sekarang apply-nya online. Psikotesnya juga sudah online, termasuk interview dan LGD-nya juga online. Trainingnya online juga kayak kita sekarang ya. Jadi memang banyak hal yang memang dilakukan secara online dengan berbagai tools
dan aplikasi yang harus disediakan. So, biar kita semua siap untuk menuju ke sana, maka nanti akan ada 4 sesi yang harus kita lewati bareng-bareng. Di sesi hari ini, knowing your personality sampai ke determine career option. Jadi teman-teman harapannya selesai dari sesi pertama ini lebih paham tentang minat dan tentang diri teman-teman, kemudian bisa menentukan pilihan karir yang paling pas untuk dirimu. Setelah itu, pertemuan berikutnya kita bahas nih bagaimana membuat CV yang oke. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang job interview, sekaligus simulasi, praktek langsung role play interview, dan juga di pertemuan terakhir kita akan simulasi dan praktek langsung LGD atau FGD. Oke ya, so bakal seru nih kita pertemuan-pertemuannya di setiap sesinya. Oke, kita masih masuk ke tahap 1 tentang bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Apa sih yang harus dikenali? Banyak hal. 1, teman-teman, kita harus tahu personal value kita apa. 2, kita harus tahu minat karir kita kemana. 3, kita perlu tahu nih kepribadian kita. Habis itu kita harus tahu potensi kognitif kita atau potensi diri kita yang kita punya. Habis itu kita perlu kenali juga preferensi karirnya. Kita tuh cari pekerjaan yang seperti apa sih? Bukan pekerjaan apanya ya, tapi yang seperti apa. Apakah kita butuh pekerjaan yang misalnya, oh saya pokoknya yang dekat dari rumah, nggak jauh-jauh lah dari kota saya. Atau saya suka pekerjaan yang kerjanya fleksibel jam kerjanya. Atau saya justru suka pekerjaan yang prosedurnya ajak, yang memang prosedural banget, misalnya kayak PNS, seperti itu. Nah, itu yang disebut preferensi karir. Ini yang perlu teman-teman kenali juga dari dirimu. Oke, kita mulai dari yang pertama nantinya personal value dan minat karir. Ini akan kita bahas hari ini. Kemudian untuk kepribadian teman-teman besok antara sesi 1 dan sesi 2 di sela-selanya teman-teman akan kerjakan tes kepribadian dan kita bakal bahas di sesi 2. Kemudian antara sesi 2 dan sesi 3 teman-teman akan mengerjakan tes potensial kognitif. Sehingga teman-teman kita akan bahasnya di sesi 3, lalu kita bakal kok preferensi karir teman-teman silakan kenali sendiri ya. Oke, nah kalau tentang mengenali diri sendiri nggak afdol kalau belum bahas Johari Window. Oke, boleh dong angkat tangan atau kasih reaction apapun itu buat teman-teman yang sudah pernah dengar tentang Johari Window. Oke, kasih reaction dong. Oke, angkat tangan Johari Window. Oke. Baru 2, 3, 4, 5, oke, 6, 7, 8, 9. Oke, sip. Ya lumayan lah ya, sekitar paling enggak 40% lah ya. Oke, mungkin ada yang pernah dengar tapi lupa, ada yang belum pernah dengar kayaknya Mbak, waktu itu saya mungkin lagi izin dan seterusnya, atau mungkin waktu itu udah nggak dibahas lagi. Jadi Johari Window ini adalah konsep dari Joseph Luft dan Harrington Ingham, teman-teman, tentang pribadi manusia. Johari Window menggambarkan pribadi manusia seperti 4 jendela. Nah, jendela-jendela ini ada yang disebut public self, di mana diri kita sendiri tahu dan kita menunjukkannya ke orang lain sehingga orang lain juga tahu. Contoh, bagaimana cara kita bicara nih? Contoh misalnya, saya itu tipikal kalau zaman sekarang ada cewek kue gitu ya. Saya tuh tipikal cewek kue. Saya suka pakai baju-baju pastel, saya suka nyapa-nyapa orang gitu ya. Dan itu saya tunjukkan ke orang lain. Postingan di Instagram, foto-fotonya banyak cewek kue gitu ya. Nah, itu yang disebut public self. Hal yang kita tahu tentang diri kita dan kita tunjukkan ke orang lain. Itu public self. Nah, ada jendela yang disebut blind spot. Blind spot itu ada hal dari diri kita yang kita nggak tahu, tapi ternyata orang lain bisa melihat. Contoh, dulu saya nggak sadar kalau ternyata saya kalau lapar itu suka marah, suka ngamuk, suka sensitif. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita nggak sadar. Tapi kemudian orang lain ngomong, kamu marah-marah itu pasti kamu lagi lapar. Nah, itu yang disebut blind spot. Blind spot akan tetap menjadi blind ketika kita nggak pernah dengar inputan atau masukan dari orang lain. Atau mungkin nggak pernah ada orang yang kasih masukan ke kita. Itu akan tetap remain blind atau akan tetap menjadi blind spot. Kalau nggak ada orang yang ngasih tahu saya, Mbak Ria tuh kalau lapar tuh kok suka marah-marah sih?
ini kalau lagi marah-marah pasti lagi lapar deh. Kalau nggak ada yang ngomong saya tentang hal itu, mungkin saya sampai sekarang nggak tahu. Nah, maka semakin kita banyak bersosialisasi dengan orang lain dan mendengarkan masukan orang lain, blind spot ini pelan-pelan jadi bisa semakin mengecil. Dan bisa menjadi antara kita mau memilih itu kita kasih tahu ke orang jadi public self atau mau kita hidden. Oke, jadi blind spotnya bisa mengecil. Ada diri pribadi kita yang hidden self, di mana kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Contoh, saya tahu nih, kalau saya itu kalau udah sebel sama orang, itu beneran males untuk komunikasi sama orang itu. Nah, misalnya ya, itu hidden self. Saya nggak mau nunjukin ke orang-orang, saya tetap berusaha ekspresi wajahnya semanis mungkin gitu. Nah, itu hidden. Artinya kita menyembunyikan hal itu dari orang lain. Coba sekarang sambil teman-teman saya ceritakan konsep Johari Window, sambil teman-teman membayangkan ya, hidden self-ku apa sih? Blind spot-ku kira-kira apa ya? Oke ya. Jadi hidden self itu sesuatu yang kita tahu, tapi kita nggak pengen orang lain tahu. Saya tahu kalau saya sebel sama orang itu, tapi saya nggak pengen orang lain tahu. Nah, beda kalau kita pengen belak-belakan gitu ya. Nggak pengen menyimpan rasa ini lagi. Yang tadinya perasaan ini saya hidden, misalnya ya, tentang diri saya ini, saya ungkapkan ke orangnya misalnya ya. Aku nggak suka deh sama kamu soalnya begini, begini, begini. Sehingga jendela hidden self ini akan semakin mengecil. Dan ini menjadi public self yang besar. Oke ya. Ada sisi yang unknown self. Unknown self ini tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kitanya nggak sadar, orang lain juga nggak tahu karena memang tidak pernah muncul. Nah, unknown self ini biasanya potensi-potensi terpendam, hal-hal yang memang terpendam sehingga kita sama-sama tidak ada yang tahu. Nah, unknown self inilah yang biasanya kita bantu untuk bawa ke alam sadar kita dengan cara assessment, kemudian dengan cara refleksi diri rutin, dan seterusnya. Oke ya. Nah, kalau yang disebut pribadi yang efektif yang seperti apa sebetulnya? Pribadi yang efektif adalah ketika public self-nya yang besar, teman-teman. Karena ketika public self-nya besar, artinya kita sudah cukup tahu potensi diri kita itu sebagaimana. Kita sudah cukup kenal kita tuh orang yang kayak gimana. Sehingga kita jadi tahu dan lebih mudah untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan situasi di lingkungan kita. Bayangin aja kalau hidden self-nya banyak banget yang ditutupi. Harus ada berapa banyak lapis topeng yang harus kita pakai setiap harinya. Dan itu menyiksa, itu membuat kita nggak nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain. Oke ya, jadi semakin besar public self, semakin enak kita dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. So, hari ini sampai 3 pertemuan berikutnya, kita bakal mengupas kulit bawang tentang pribadi kita agar semakin tahu bagian mana sih yang mungkin masih hidden atau mungkin masih menjadi bahkan unknown self selama ini. Oke, dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Salah satunya pakai self assessment. Kemudian kita bakal lakukan juga refleksi diri dan kemudian seeking feedback. Jangan lupa cari feedback dari orang-orang di sekitar dan eksplorasi diri. Coba berbagai hal baru yang selama ini belum pernah terpikir oleh kita. Oke, nah kita mulai dari activity yang pertama nih teman-teman nih. Oke, saya akan kasih waktu teman-teman. Silahkan. Sekarang coba teman-teman renungkan. Dari sejak teman-teman lahir sampai umur saat ini, coba pilih satu saja pengalaman tersukses yang menurut teman-teman, wah ini tersukses banget nih. Ini pencapaian pribadiku banget nih dalam hidup. Oke ya, coba pilih satu aja. Pengalaman tersukses atau pencapaian pribadi yang menurut teman-teman itu amazing. Menurut teman-teman ini bakal diceritakan untuk ke anak cucu nanti. Satu saja. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya teman-teman ya. Nanti silahkan pengalamannya bisa dituliskan di chat Zoom to everyone. Karena namanya pencapaian tuh harusnya bukan rahasia. Pencapaian layak kok untuk disampaikan ke orang lain. Oke, yang disebut pencapaian atau pengalaman tersukses itu bukan selalu berkaitan dengan piagam dan piala ya teman-teman ya.
Jadi bukan berarti harus ikut lomba apa dan menang, enggak. Pencapaian pribadi itu banyak hal. Contoh, saya berhasil naik sampai puncak tertinggi Gunung Merapi. Nah, itu bisa pencapaian pribadi loh, teman-teman. Ketika proses menuju ke sana itu kan pasti banyak berdarah-darahnya. Atau bahkan misal, saya berhasil menurunkan berat badan dari 70 kilo menjadi 50 kilo dan akhirnya sekarang kondisi badan saya jauh lebih sehat. Itu pencapaian pribadi. Atau saya berhasil kuliah tanpa biaya orang tua sampai lulus. Itu pencapaian pribadi. Nah, jadi silakan teman-teman mulai ini ya, coba dipikirkan, direnungkan, diingat-ingat lagi apa sebetulnya pencapaian pribadi yang pernah teman-teman raih sampai saat ini. Satu saja. Saya kasih waktu 2 menit ya teman-teman, silakan nanti tuliskan di chat Zoom to everyone. Sebentar, saya pakai stopwatch dulu 2 menit. Silakan. Oke, boleh banget nih, ini contoh nih. Masuk UGM itu pencapaian pribadi, boleh aja gitu. Kan nggak mudah ya untuk bisa masuk UGM. Oke, yang lain silakan. Masih 30 detik lagi. Ya, sudah 2 menit nih. Ya, teman-teman, baru 3 orang dari 50 yang hadir di sini. Dari sekitar 40-an ya harusnya. Tambah deh waktunya 1 menit. Coba dipikir-pikir lagi. Kadang-kadang kita lupa mengapresiasi diri sendiri loh, teman-teman. Berasanya kayak, saya nggak ngapa-ngapain, Mbak. Kayaknya kok nggak ada gitu loh. Padahal ada pencapaian-pencapaian kita yang lupa kita nggak apresiasi tentang diri kita, nggak kita hargai. Contoh nih tadi, bagus nih contohnya, masuk UGM. Kadang-kadang kita lupa nggak diapresiasi tentang hal itu. Atau ini ya, bisa tetap menjalani hidup dengan benar selepas ibunda meninggal, berdamai dengan hal-hal dan kehilangan itu nggak mudah. Seringkali kita banyak yang akhirnya malah jadi yang kemana-mana gitu ya. Sehingga ini juga pencapaian pribadi yang perlu kita apresiasi. Oke, mindset growth. Oke. Menerbitkan novel remaja. Yes. Wah, luar biasa nih. Bisa menerbitkan novel. Oke. Publikasi ilmiah. Luar biasa. Oke. Lulus kuliah, alhamdulillah akhirnya bisa lulus kuliah. Nggak semua orang loh cukup kuat dan akhirnya bisa mencapai lulus kuliah dengan berbagai dinamikanya ya. Lulus kuliah kan nggak sekedar selesai kuliah terus selesai gitu, tapi biasanya ada orang-orang yang punya cobaan yang luar biasa. Exchange ke luar negeri, wow luar biasa.
skripsi dipilih untuk dipublikasikan. Oke, banyak ya ternyata pencapaian yang sudah teman-teman raih dalam hidup teman-teman semua. Nah, dari pencapaian tersebut, coba deh teman-teman lihat. Saya kasih contoh, ada 25 personal value yang ada di layar teman-teman. Nah, kenapa kok ini cuma contoh? Karena sebetulnya personal value nggak cuma 25 ini, teman-teman. Banyak banget, bahkan ratusan. Ini saya pilih dari yang beberapa sering dimiliki dan sering digunakan. Gitu. Nah, menurut teman-teman, dari 25 personal value ini dan dari pencapaian yang pernah berhasil teman-teman raih tadi, apa sih personal value yang teman-teman punya yang membuat kamu akhirnya berhasil meraih pencapaian tersebut? Pilih 3 aja dari 25 ini. Apakah karena kamu punya respect, menjunjung tinggi respect? Jadi personal value ini kayak prinsip hidup gitu teman-teman. Nilai hidup yang kita pegang teguh. Sesuatu yang kita anggap penting yang membuat kita memilih untuk berperilaku sesuatu agar sesuai dengan nilai tersebut. Contoh, personal value saya itu fun, challenge, sama meaningful work. So, saya selalu cari kerjaan-kerjaan yang memang saya bisa mengerjakannya dengan fun. Termasuk suasana kerjanya fun, orang-orang di dalamnya fun. Nah, saya pasti cari itu. Itu membuat saya memilih untuk bekerja dengan orang-orang tertentu, untuk memilih pekerjaan tertentu. Fun, karena itu memang personal value saya. Kemudian challenge, tantangan. Saya biasanya memang pilih sesuatu yang memang menantang, nggak mau yang flat-flat datar doang gitu. Kemudian meaningful work. Biasanya saya lihat kerjaan saya ini bisa akan mengkasih manfaat apa sih sebetulnya buat orang lain. Ini meaningnya apa sih, maknanya apa sih ketika saya mengerjakan ini. Nah, makanya saya banyak berkecimpung dan akhirnya di awal tahun 2022 ini memilih untuk bergabung dengan Dikti ya di Pelaksana Pusat Kampus Merdeka karena ini program baru yang memang akan membawa perubahan besar. Menurut saya itu meaningful work. Makanya itu yang dicari. Dan menurut saya itu challenging dan bisa membuat fun. Nah, makanya personal value ini bakal membuat dan mendorong kita untuk memilih sesuatu. Gitu. Nah, sekarang teman-teman deh. Menurut teman-teman, hal apa sih, personal value apa yang teman-teman punya yang membuat teman bisa berhasil mencapai hal tersebut? Pilih 3 aja deh dari 25 ini. Silakan dituliskan di kolom chat to everyone. Oke ya. Saya kasih waktu lagi, 2 menit lagi. Apakah karena pengen mencapai achievement atau prestasi, atau memang jiwa-jiwa adventure petualang, atau memang jiwa otonomi yang mandiri gitu menurut teman-teman? Cewek itu ya harus mandiri. Ada orang yang kayak gitu. Ada yang balance, ada yang boldness, berani, ada yang teamwork, mungkin challenge, kompetensi, responsibility. Ada yang, aduh, saya tuh pokoknya value saya responsibility. Makanya saya paling nggak suka kalau kerja bareng orang yang nggak tanggung jawab. Suka ghosting, suka hilang begitu kerjaannya dibutuhkan misalnya. Friendship, fun, curiosity, orangnya kepoan, penasaranan, atau orang-orang yang growth, honesty, kejujuran itu menurut teman-teman mungkin penting banget. Ini semua bagus ya teman-teman ya, pasti bingung milihnya. Tapi ada hal-hal yang memang sangat kita pegang teguh banget. Ataukah itu leadership, meaningful work, openness, terbuka. Pengennya keterbukaan itu penting banget dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi. Atau loyal, atau rekognisi. Nah, bisa jadi ya, wah penting banget, saya paling nggak suka kalau sesuatu, saya mau mencapai prestasi tertentu itu, harapannya agar saya mendapat rekognisi, karena rekognisi itu penting, misal gitu ya, boleh aja. Happiness, stability, atau pengen security, atau spirituality, atau persistence. Saya Mbak akhirnya berhasil masuk UGM itu karena saya persistence. Tahun pertama saya coba gagal, saya kuliah di tempat lain. Habis itu tahun kedua saya coba lagi. Tahun ketiga saya coba lagi, akhirnya saya lolos. Bisa jadi ya ada orang yang begitu persistence.
Oke, ini sudah mulai banyak yang mengisi. Oke, kita lihat ya. Oke. Responsibility, persistence, curiosity. Oke. Curiosity, responsibility, honesty. Rifka Amalia, happiness, fun, persistence. Oke. Meaningful work, responsibility, kompetensi. Oke. Wow, oke, luar biasa. Oke, challenge, persistent, recognition. Oke, boleh ya saya ngajak teman-teman sharing sebentar, boleh ya? Boleh dari Mbak Nabila. Halo Mbak Nabila. Boleh di open mic? Ya. Halo Mbak Nabila, boleh sharing dong cerita dari mulai tadi pencapaian terbesar yang pernah diraih itu apa, kemudian dikaitkan dengan kenapa kok menurut Mbak Nabila punya 3 personal value tersebut. Tadi kan untuk yang yang ini saya nulisnya kan skripsi saya dipilih untuk dipublikasikan sama universitas. Menurut saya ada 3, yaitu ada challenge karena dulu pas memilih topik skripsi itu benar-benar challenging dan akhirnya saya menentukan salah satu tema yang ternyata cukup familiar di lingkungan rumah saya. Terus untuk persistensinya karena saya nggak mudah menyerah dalam menyelesaikan skripsi saya waktu itu sehingga akhirnya skripsi saya bisa selesai. Dan untuk recognition-nya karena akhirnya dari universitas melihat bahwa skripsi saya ini menarik untuk dipublikasikan. Seperti itu. Oke, boleh cerita sedikit tema skripsinya apa? Jadi penasaran nih. Tema skripsinya adalah kepuasan perkawinan bagi pasangan yang merencanakan pernikahan ataupun yang belum merencanakan pernikahan. Misalnya kayak yang MBA duluan lalu akhirnya menikah, atau yang emang udah matang mempersiapkan, oh iya aku mau nikah. Oke, dan itu cari subjeknya nggak mudah ya? Iya, benar. Oke, luar biasa. Di situ mungkin ya letak persistence-nya banget nih untuk akhirnya, dan challenge-nya luar biasa tuh untuk cari subjek yang tadi MBA itu tadi. Nah, teman-teman itu salah satu contoh nih. Itu hal-hal yang seperti itu bisa teman-teman ceritakan juga ketika di proses interview. Bahkan bisa dikemas menjadi nanti perkenalan di interview. Itu kita bahas di sesi 3 aja ya. Tapi itu sebagai gambaran. So, pengenalan diri kita ini adalah modal yang bakal kita bawa sampai ke bagaimana yang kita harus tuliskan di CV, apa yang perlu kita sampaikan di interview, dan lain sebagainya. Clear ya? Oke, thank you banget Mbak Nabila sharingnya. Oke, nah termasuk ini menjadi bahan pertimbangan kita ketika memilih pekerjaan. Nah, setelah kita mengenali diri, kita perlu nih mengenali perusahaan yang mau kita tuju, termasuk posisi yang mau kita lamar. Karena tadi, kembali ke selection process is about putting the right person in the right place. Jadi PR-nya kita harus tahu dulu kita right person. Yang kira-kira pas dengan personal value, atau nggak mesti harus exact same ya. Namanya value kan unik bentuknya. Jadi nggak harus yang exact, benar-benar harus sama banget, plek, enggak. Tapi setidaknya tidak bertolak belakang lah dengan corporate value-nya. Contoh nih, misalnya nih, teman-teman ada yang value-nya spirituality. Spirituality-nya tinggi banget. Ya tentunya nggak cocok kalau masuk ke perusahaan yang value-nya sangat multicultural banget, yang memang menjunjung tinggi differences. Kadang-kadang itu jadi bentrok. Contoh misalnya teman-teman tahu ada satu perusahaan yang support
LGBT misal. Ya kalau teman-teman personal value spirituality, ya jangan masuk di situ, karena itu bakal nggak nyaman banget, membuat kita bentrok dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Oke ya. Nah ini serius ada Tokopedia. Oke, nah ini jadi salah satu pertimbangan teman-teman ketika nanti memilih ya. Ketika kita sudah mengenali diri kita, nah maka pilihlah perusahaan yang memang juga match dengan, setidaknya nggak bertolak belakang dengan personal value yang kita punya. Nah, self-assessment yang akan kita jalani tidak hanya tadi ya, sudah personal value, tapi nanti bakal ada gaya kepribadian, minat karir, pemetaan potensi, sama kalau English nggak perlu teman-teman kerjakan selama sesi, tapi kalau mau dikerjakin juga boleh-boleh aja. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang minat karir. Ketika teman-teman dengar kata minat karir, passion, biasanya berhubungan dengan sesuatu yang memang membuat kita menggebu-gebu. Jadi mudahnya, passion itu ketertarikan yang teramat sangat terhadap sesuatu yang membuat kita, satu, punya hasrat kepada hal tersebut. Dua, suka atau bahkan sampai cinta terhadap hal tersebut. Tiga, merasa hal tersebut penting buat kita. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita bersedia investasikan waktu dan energi untuk hal tersebut. Itu yang disebut passion. Jadi bedakan nih teman-teman antara passion dengan hobi. Hobi itu sesuatu yang biasanya kita lakukan di saat luang, di saat kita butuh refreshing, itu hobi. Tapi passion itu kita sampai punya desire, ketertarikan yang teramat sangat, kita merasa itu penting, dan kita mau menginvestasikan waktu dan energi di situ. Sesuatu yang kita pilih saat di waktu senggang, kita rela gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Contohnya gambarannya begitu. Nah, gambaran membedakan hobi dengan passion tuh kayak gini nih. Misal, contoh, saya hobi nyanyi, teman-teman. Tapi itu bukan passion saya. Hobi, suka, sering nyanyi, setiap hari saya nyanyi. Tapi saya tidak merasa bersedia atau rela benar-benar menginvestasikan waktu dan energi saya di nyanyi. Maka itu remain sebagai hobi aja. Tetap jadi hobi aja, bukan passion. Salah satunya nih misalnya, waktu itu karena saya aktif juga di paduan suara, saya nggak mau merelakan gorengan sama es yang nggak boleh dimakan saat mau manggung misalnya. Nah, saya milih tetap makan gorengan sama es, nggak jaga itu. Nah, itu artinya tidak se-passion itu. Itu memang sekedar hobi aja. Ya kalau pas luang ya dilakukan, nggak luang ya nggak apa-apa. Nah, itu hobi. Gitu. Tapi kalau passion, sesuatu yang kita mau lagi luang, mau lagi nggak luang, diusahakan banget. Nah, itu passion. Kayak saya sharing ke teman-teman gini, mau lagi luang, mau lagi sibuk, mau lagi padatnya seperti apa, diupayakan banget untuk bisa sharing. Gitu. Jadi memang itu yang disebut dengan passion, teman-teman. Karena kita merasa itu penting, kita merasa itu memang kita punya hasrat terhadap hal tersebut, itulah passion. Oke ya. Semoga cukup jelas nih perbedaan antara hobi dengan passion. Nah, kenapa sih kok kita penting untuk kenal minat, kenal passion kita terhadap pekerjaan? Nah, simpelnya karena minimal banget sepertiga waktu kita dalam hidup ini bakalannya habis untuk kerja, teman-teman. Ini minimal. Kenapa minimal? Gambarannya kalau sehari kita punya waktu 24 jam. Pekerjaan yang normal dalam tanda petik itu biasanya sehari 8 jam. Nah, kan 8 bagi 24 sepertiganya ya. Itu yang normal dalam tanda petik. Seringkali karena tadi tuntutan teknologi, tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya yang membuat waktu kerja kita suka overload begitu ya. Tidak hanya 8 jam, kadang-kadang 9, 10 dan bahkan lebih. Artinya lebih dari sepertiga, bahkan hampir separuh hidup kita habis untuk bekerja. Memangnya kita mau menghabiskan hidup kita untuk sesuatu yang kita bahkan nggak suka? Itu seolah-olah kayak kita menikah dengan orang yang kita bahkan tertarik aja enggak. Nah, tersiksa dong ya pastinya bayangannya. Makanya teman-teman, kita perlu tahu nih untuk bisa kita bekerja yang happy dan enjoy, harus tahu minat kita sebetulnya kemana. Sehingga nanti pas ketika memilih pekerjaan.
Nah, biasanya sering muncul gini nih pertanyaan, Mbak, kalau nih minat kita udah ketemu, cuman pekerjaan yang bisa support finansial saya dengan lebih baik itu pekerjaan yang tidak sesuai dengan minat saya. Terus gimana dong? Nah, kalau begitu kembali ke keputusan. Artinya setidaknya teman-teman mengambil keputusan secara sadar. Kalau memang mau memilih yang tadi, lebih stabil secara finansial walaupun tidak sesuai passion, ya berarti harus paham betul resikonya. Harus mulai belajar mencintai pekerjaan tersebut biar tidak tersiksa-tersiksa amat, gitu ya. Jadi memang pengambilan keputusan secara sadar itu perlu mengenali diri kita sendiri. Jangan sampai kita tadi ya blind spot-nya gede, hidden self-nya gede, unknown self-nya gede, akhirnya kita sendiri nggak tahu ini tuh aku lagi suka apa lagi nggak suka, itu bahkan kita nggak sadar. Nah ini yang akhirnya jadi membuat kita unstable secara emosional dan mentally, gitu ya. Tadi ada 6 bidang minat ya. Tampaknya kalau dari jawaban teman-teman hampir semua ada nih di sini. Ada yang tadi kombinasinya Savior Persuader, ada yang kombinasinya Organizer Persuader, Thinker, Savior, dan seterusnya. Kita akan mulai bahas dari eksekutor dulu. Eksekutor tuh minat yang kayak gimana sih? Orang yang gimana sih? Eksekutor itu adalah orang-orang yang suka dengan aktivitas yang melibatkan keterampilan tangan atau fisik. Jadi memang suka hal-hal yang praktikal, suka hal-hal yang teknis, suka hal-hal yang tidak teoritis tapi langsung terjun di lapangan. Suka dengan aktivitas yang petualangan. Suka banget biasanya bekerja dengan benda, alat untuk memperbaiki sesuatu. Pokoknya yang tubuhnya bergerak. Nah, biasanya eksekutor juga lebih suka bekerja di luar ruangan yang memang menjadi pelaksana begitu. Yang memang bukan untuk berkecimpung di dalam dan mengkonsep sesuatu yang tidak tampak, tapi justru mengerjakan sesuatu yang real, tampak, praktis di luar. Gitu. Mudahnya begitu. Nah, kalau di psikologi, kayak gimana Mbak? Kalau minat eksekutor, tapi saya kan psikologi, bukan anak teknik. Nah, biasanya tester atau recruiter tuh harus orang-orang yang memang eksekutor. Tentu kombinasi ya, nggak cuma murni eksekutor gitu ya. Nah, tester itu harus menghadapi audiens, harus dia nyiapin segala hal, harus suka bertualang karena memang bakal berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk recruiter biasanya berpindah dari satu job fair ke job fair yang lain. Walaupun di musim pandemi sekarang sudah mulai virtual job fair, tapi sekarang karena sudah mulai dibuka lagi, job fair itu tetap beberapa masih akan dilaksanakan secara luring. Karena memang ini kaitannya sama branding perusahaan juga biasanya. Maka rekruter harus siap sedia tuh keliling dari satu kota ke kota yang lainnya, kemudian juga dengan membawa peralatan yang banyak, kemudian juga nanti siap-siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Nah, itu memang orang-orang eksekutor. Termasuk konselor sebaya, konselor nafsa, itu memang orang-orang lapangan banget. Jadi nggak sekedar savior saja, tetapi konselor itu memang butuh orang-orang yang memang punya minat untuk execute di lapangan, praktikal langsung. Termasuk fasilitator outbound. Nah, ini memang butuh orang-orang yang eksekutor banget. Banyak alatnya, kemudian biasanya memang outbound dilakukan di luar ruangan gitu ya. Ya memang harus ada activity-activity yang dengan fisik dan lain sebagainya. Nah, ini baru contoh-contoh aja ya, ada berbagai jenis pekerjaan lainnya yang bisa jadi juga relate antara psikologi dengan yang punya minat eksekutor. Lalu gimana dengan thinker? Thinker itu pemikir, teman-teman. Orang yang apa-apa dipikir. Sukanya pada tugas gitu ya, orangnya kepoan, pengen tahu lebih. Terus biasanya suka dengan pekerjaan yang memang membutuhkan mengkonsep sesuatu. Suka mencari fakta dan memecahkan masalah, biasanya juga senang observasi, suka menyelidiki, suka menganalisa, suka mengevaluasi. Gambarannya gini deh, orang yang tipenya thinker, kalau baca gosip aja deh di Instagram, follow Lambe Turah misalnya gitu ya, ini ABG Citayam sekarang sibuk joget-joget di stasiun Jakarta Kota misalnya. Orang thinker biasanya dievaluasi. Ini kenapa ya? Kok bisa? Kenapa ABG Citayam ini setelah Citayam Fashion Week digusur, dia beralih ke sini, dievaluasi benar sama dia, dianalisa gitu.
itu tipe thinker. Hanya dari sekedar gosip, atau bahkan misal teman-teman curhat ke tipe thinker gitu ya. Kayaknya Mas Ade tadi thinker deh. Dek, aku lagi PDKT nih sama cewek. Nah, dia itu kok kadang-kadang respon cepet, kadang-kadang responnya lama, kadang-kadang welcome, kadang-kadang nggak kelihatan, kadang-kadang judes. Itu artinya gimana sih? Nah, kalau curhatnya sama tipe thinker itu biasanya mengumpulkan data dia. Oke, kamu biasanya sehari berapa kali tuh kontak dia? Via apa? Medianya apa? WA chat? Atau telepon? Atau apa? Line? Atau pakai apa? Terus biasanya frekuensinya berapa lama? Biasanya di jam berapa? Wah, itu dianalisa sama dia. Tampaknya kok di jam segini pagi-pagi dia biasanya belum bangun. Makanya responnya lama, misalnya begitu ya. Nah, itu tipe thinker tuh. Suka mikir, suka mengkonsep sesuatu, senang observasi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman psikologi yang tipe minat karirnya thinker, maka akan relate dan cocok ketika nanti bekerja di research and development. Urusannya mikir, observasi, analisa. Dosen, pendidik, tenaga pengajar, trainer, itu thinker, harus bikin konsep materi, harus bikin konsep bagaimana bisa mengembangkan skill tertentu. Kemudian bikin materinya, itu kan penuh dengan baca gitu ya. Pengembangan alat tes. Nah, ini butuh banget baca berbagai sumber dasar teori ilmu untuk bisa menghubungkan satu sama lainnya, untuk bisa menjadi alat tes yang bagus, termasuk nanti diteliti, dicek reliabilitas, validitasnya, dan seterusnya. Asesor juga nih, bisa tipe-tipe thinker. Nah, ini memang tadi banyak ya, lumayan banyak nih tipe thinker di teman-temannya. Oke, relate ya Mas Ade ya. Yang relate di ghostingnya apa curhatnya. Oke, terus kreator. Tadi ada banyak juga nih teman-teman yang ternyata ada yang kreator juga. Kreator itu mudahnya seniman nih teman-teman. Biasanya dia suka kegiatan yang artistik nih, yang berhubungan dengan bentuk, desain, pola-pola. Terus suka lingkungan yang membebaskan, jadi nggak yang terlalu ketat banget, aturannya harus begitu banget, kaku. Nah, biasanya tipe kreator nggak gitu suka dengan pekerjaan atau sesuatu yang sangat kaku banget, sehingga dia tidak bisa mengekspresikan diri atau perasaannya dengan lebih baik. Biasanya tipe kreator ini senang nih eksperimen dengan ide atau gagasannya melalui berbagai media. Bentuk, gambar, warna, tulisan, berbagai hal. Nah, biasanya senang banget kalau dikasih kesempatan bekerja menggunakan imajinasi maupun kreativitas mereka. Gitu. Itu tipe kreator. Seniman banget deh. Nggak suka diatur-atur. Nah, terus kalau psikologi gimana dong? Masa psikologi jadi seniman? Enggak. Nah, sekarang justru ini jadi ngehits banget nih teman-teman. Ketika teman-teman punya background ilmu tertentu, psikologi, yang sekarang juga kesehatan mental lagi ngehits juga di kalangan teman-teman anak muda sekarang, kalau teman-teman jadi konten kreator, memanfaatkan kemampuan dalam mengkreasikan, itu lagi laris-larisnya. Bahkan sekarang banyak banget loh konten kreator yang membahas masalah psikologi bukan dari latar belakang ilmu psikologi. Sayang dong. Jadi teman-teman kalau memang punya passion untuk kreator, mengkreasikan sesuatu, itu tolong dimanfaatkan. Bentuk apapun. Mbak, saya skill desainnya kurang gitu bagus, tapi saya memang bagus dalam membayangkan warna-warni dan seterusnya. Ada Canva, udah banyak banget nih sekarang aplikasi yang memudahkan untuk kita bikin konten secara tidak harus punya skill teknis tertentu dalam mendesain. Nah, bisa jadi konten kreator, bisa via IG Reels sekarang ya, ada Reels, bisa via TikTok, dan lain sebagainya yang penuh dengan fitur editing yang mudah digunakan. Atau teman-teman bisa jadi penulis, nulis quote-quote, nulis tips-tips gitu, dan itu bisa di-share banget. Atau juga fasilitator outbound. Kenapa kok butuh kreator? Memikirkan ide-ide games yang relate dengan aspek yang mau dikembangkan dan yang mau dibahas, diulas, itu juga butuh kreativitas, teman-teman. Nah, kita biasanya harus mengcombine antara ide satu dengan lainnya, sehingga bisa jadi games-games yang unik dan bisa dibahas secara psikologis juga. Gitu. Jadi fasilitator outbound harus kreatif tentunya. Oke ya, nah, Xavier. Wah, ini biasanya banyak banget psikologi dekat dan akrab dengan pekerjaan yang Xavier. Xavier ini biasanya dikenal dengan sebutan Ibu Peri.
Nah, Ibu Pri itu orangnya tuh mudah bergaul, mudah banget empati, senang banget bantu orang lain. Kalau ada orang yang kesulitan, mau gimana pun kondisinya, diusahakan bantu. Suka pekerjaan yang meaningful. Aduh, kalau aku bisa membantu, nggak apa-apa deh. Boleh deh, aku bantu. Biasanya orangnya ceria, populer, ramah, suka diskusi, dan lain sebagainya. Nah, ini tipikal Ibu Peri banget, tipikal dasar biasanya anak-anak psikologi mayoritas di Xavier juga nih. Oke, bisa apa? Konselor bisa. Tentunya pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya sama sosial, kaitannya sama pelayanan, nah butuh minat Xavier. Ya. Dan ini teman-teman, nah sekali lagi nih, ini yang sering kali disalah pahami. Nggak ada kaitannya antara minat dengan tipe pribadi introvert atau ekstrovert atau ambivert. Jadi gini, kalau teman-teman merasa, Mbak saya tapi introvert, cuman saya suka bantu orang lain. Terus gimana dong, berarti nggak match? Ini bukan kaitannya sama match sama nggak match ya teman-teman ya. Saya introvert teman-teman, tapi pekerjaan saya menuntut pekerjaan-pekerjaan orang yang harus ketemu banyak orang, harus banyak sharing dan lain sebagainya. Dan it's okay gitu. Bukan berarti kita merubah kepribadian, enggak. Ya tentunya sebagai seorang introvert saya butuh waktu me time juga. Tapi pekerjaan itu kaitannya sama profesionalitas dan itu kaitannya sama passion tadi, minat. Kalau memang passion kita bantu orang lain, nah itu yang biasanya membuat kita lebih kuat nih untuk oke, saya akan bantu orang lain dan ini yang akan dilakukan begitu. Gitu ya. Jadi bukan berarti Mbak kalau Xavier berarti harus ekstrovert. Enggak gitu ya. Jadi tetap itu adalah dua entitas yang berbeda. Personality kita dengan passion kita itu memang perlu biasanya selaras, tetapi bukan sesuatu yang harus diperbandingkan dan diperdebatkan begitu. Oke, jadi konselor, trainer, psikoterapis biasanya butuh orang-orang yang memang Xavier. Atau bekerja di setting bisnis yang NGO gitu ya, pelayanan, itu biasanya Xavier. Nah, persuader tadi juga ada beberapa ya yang persuader ya. Biasanya persuader itu suka kegiatan sosial, tapi harus ada behind agenda di balik itu. Biasanya orangnya suka tantangan, suka sesuatu yang jelas hasilnya. Oke, kalau aku berhasil mencapai sekian, berarti akan dapat apa? Nah, makanya dia biasanya orang-orang tipikal yang risk taker, suka ambil resiko untuk suatu keuntungan tertentu. Orangnya kompetitif memang, dan biasanya memang ketika dia menjalankan sesuatu, harus ada ini nih, kemampuan dia dalam membujuk, mempengaruhi orang lain, sehingga bisa mencapai tujuan yang dia harapkan. Gitu, itu persuader. Contohnya apa? Sebetulnya persuader murni teman-teman bisa lihat gambarannya itu kalau orang MLM, nah orangnya kan sangat persuasif gitu ya. Wah pokoknya nanti kamu bisa dapat kapal pesiar dan seterusnya gitu. Persuasif sekali. Itu contoh. Persuader itu bentuk-bentuknya seperti itu. Biasanya marketer itu persuader. Nah, kalau di background psikologi, ya biasanya leader itu juga harus orang-orang yang persuasif, yang bisa mempersuasi anggota timnya untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan. Termasuk HR manager, headhunter, yang harus mempengaruhi dan membajak orang-orang profesional dari perusahaan lain untuk bisa masuk ke perusahaannya dia, itu headhunter. Harus dia berhasil mempersuasi dan bisa membujuk kenapa kok bisa menguntungkan nih pindah ke perusahaan yang ini misalnya. Termasuk konsultan, itu biasanya juga persuader. Konsultan SDM nih banyak hal ya, bisa jadi dia konsultan dalam pengembangan corporate value, bisa jadi konsultan dalam hal pengembangan produktivitas SDM, dan seterusnya. Banyak sekali konsultan SDM yang sekarang perusahaan-perusahaan consulting lagi berkembang juga. Oke. Terakhir, organizer. Nah, organizer itu orang-orang yang suka dengan hal-hal yang celekuni. Celekuni itu apa ya? Yang kecil-kecil, teliti, ajak, teratur, rutin. Biasanya orangnya tanggung jawabnya tinggi banget sehingga dia harus cek, recheck setiap hal. Maka dia suka banget kalau pekerjaan itu ada standarnya yang jelas dan jelas juga bagaimana alur tugasnya. Misal ya mengerjakan ini standarnya harus yang seperti apa, habis ini dilaporkan kemana, dan seterusnya. Nah, orang-orang organizer modelnya seperti itu.
Dia nggak nyaman ketika harus bekerja dengan pekerjaan yang mudah berubah. Apalagi ketika kebijakannya sangat dinamis sekali, tanpa otoritas yang jelas. Tidak tahu siapa yang berwenang untuk memutuskan. Nah, ini nih hal-hal yang tidak nyaman bagi orang-orang organizer. Nah, memang challenging banget nih karena di situasi VUCA, era VUCA saat ini volatile, uncertain, kompleks, ambigu, hal-hal yang sifatnya seperti authority sama dinamisitas itu memang lagi banyak-banyaknya gitu. Setiap hal jadi banyak dinamisnya. Nah, kadang-kadang itu yang bikin nggak nyaman di typical organizer. Nah, nanti bisa cari pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih banyak unsur kejelasannya. Contoh, organizer tuh biasanya kayak HRGA. HRGA itu General Affair, Human Resource General Affair. Biasanya ngurusin pajak, ngurusin penggajian, ngurusin presensi, ngurusin kalau di perusahaan manufaktur yang atau perusahaan yang ada makan siangnya bahkan yang ngurusin catering di beberapa tempat. Hal-hal yang tidak diurusi orang lain diurusi oleh GA gitu biasanya. Gitu. Nah, yang begitu-begitu kan biasanya jelas ya, ada standar yang rutin, kemudian pekerjaannya rutin, nah itu biasanya cocok untuk typical organizer, termasuk data analitik. Banyak banget data di SDM, di HR yang jarang untuk disentuh dan diotak-atik, karena barangkali awareness terhadap data belum semua melek gitu ya. Tapi sekarang di era sekarang sudah mulai banyak banget yang sadar pentingnya data. Termasuk data produktivitas SDM, data ini ya, data turnover, data persentase kelolosan, dan seterusnya. Ini memang data yang penting untuk dimiliki oleh seorang HR, sebuah perusahaan untuk bisa menentukan strategi ke depan. Nah, ini makanya cocok banget kalau teman-teman yang organizer yang suka berkutat dengan data untuk bisa ke situ. Kemudian HR spesialis yang biasanya kaitannya sama rekrutmen spesialis gitu ya, yang dia harus menganalisa dari berbagai kandidat, ribuan kandidat, dianalisa, difilter, dipilih dan dipilah sesuai dengan kecocokan dengan posisi yang dilamar. Nah, ini memang butuh orang yang organized banget. Harus memilah betul-betul, teliti banget, ini skornya berapa, orangnya tipikal yang kayak apa, termasuk membuat hasil laporan hasil pemeriksaan psikologis. HPP ini hasil pemeriksaan psikologis ya. Biasanya ada tuh di setiap teman-teman udah selesai tes di perusahaan ya, kalau rekrutmen tes gitu, masih ada HPP-nya dan kemudian itu yang akan kita sodorkan nih kepada top manajemen untuk pengambilan keputusan yes or no-nya. Jadi tetap akan ada justifikasi tentunya ya, kenapa kok yang ini lolos, yang ini nggak lolos. Gitu. Apalagi kalau ngecekin CV di awal gitu ya, seleksi administrasi itu harus orang yang organized banget. Karena bakal ngelihat one by one, satu persatu. Oke ya. Nah, ini minat karirnya teman-teman. Yes, tadi sudah ketemu. Terus gimana Mbak untuk bisa mendalami lagi, atau bahkan saya nih yang tadi skornya tinggi semua. Nah, kalau skornya yang tingginya lebih dari 3 atau bahkan ada yang tidak ada skor tingginya, bisa teman-teman simak dari cerita saya tadi tentang berbagai minat. Nah, coba dilihat, lebih relate ke yang mana sih sebetulnya? Apakah eksekutor, thinker, savior, kreator, persuader, atau organizer? Oke ya. Nah, bisa juga teman-teman nanti lanjutkan dengan refleksi diri. Nah, ini nggak kita cobakan hari ini ya, tapi nanti teman-teman silahkan bisa manfaatkan waktu overthinkingnya. Biasanya di malam hari menjelang tidur itu waktu overthinking bagian seluruh Indonesia. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan refleksi diri. Coba teman-teman jawab, diingat-ingat lagi berbagai pertanyaan ini. Selama kuliah gitu ya, gimana aja sih saya menghabiskan waktu saya selama ini? Oke, di sana tuh saya ngapain aja sih? Oke, misalnya saya waktu di kuliah, saya aktifnya di organisasi, ini lembaga mahasiswa psikologi. Di sana saya ngapain ya? Oh, di sana saya tuh di bagian humasnya, jadi saya bikin buletinnya, bikin poster-poster publikasinya, saya bikin banyak konten-konten tentang psikologi di Instagram. Nah, saya bisa bikin-bikin begitu, berarti saya punya skill apa ya? Apa saja sih keahliannya?
oh ternyata komunikasi saya kayaknya ya lumayan sih, nggak jelek-jelek amat ya. Kemudian kemampuan saya dalam bikin konten juga lumayan, misal gitu ya. Terus dari setiap hal activity yang dilakukan, apa sih yang saya paling happy kalau ngapain sih? Terus saya paling kepo, paling seneng, paling pengen belajar tuh pas ngapain sih? Pas ngerjain apa yang saya paling lupa waktu. Nah, ini yang bisa semakin spesifik mengarahkan kita kepada minat kita yang sesungguhnya. Jadi gambarannya nanti teman-teman boleh ya di screenshot, silahkan ini worksheet-nya seperti ini. Bisa juga nanti ngobrol, diskusi sama mentornya teman-teman, nanti habis ini bakal kumpul sama mentor-mentornya, bisa diskusi juga lebih dalam gitu ya. Nah, ini nih bakal kita jadi ketemu, oh ternyata saya itu emang yang paling seneng itu ketika saya harus nyari sponsorship, usaha dana, ternyata saya excited deh kalau mengerjakan hal-hal yang kayak gitu. Dari hasil tes minat karir juga saya persuader. Wah, ini berarti saya cocok nih untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus mempersuade others misalnya. Oke ya, nah ketika kita sudah mengenali dan refleksi seperti ini kan bahan utama banget sebetulnya dalam kita menyusun CV, teman-teman. Kadang-kadang CV-nya kosong karena sebetulnya kita nggak refleksi, nggak mengenali diri kita dengan lebih dalam. Cuman nulisin, oh saya ikut organisasi mahasiswa, gitu. Tapi di situ tuh skillnya apa aja kadang-kadang kita nggak aware dengan itu. Dengan kita nulisin begini kan ketemu ya, oh ternyata saya bisa juga loh ada Photoshop, ternyata saya bisa juga loh bikin proposal kegiatan yang bisa goal dengan sponsorship sekian misalnya. Oh saya ternyata bisa loh punya kemampuan komunikasi yang bagus loh, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini harapannya nanti teman-teman lakukan di jam waktu-waktu overthinking di malam hari, biasanya lebih efektif saat di malam hari menjelang tidur, di saat kita sudah mulai tenang dengan aktivitas dan kesibukan keduniaan ya. Oke, nah selain refleksi diri, apa lagi yang bisa dilakukan? Teman-teman bisa melengkapi pengenalan tentang personality dan dirimu dengan seeking feedback. Coba tanya orang-orang di sekitar teman-teman yang dekat sama dirimu, orang-orang yang bareng organisasi. Boleh kalau yang dekat sama keluarga, boleh tanya ke keluarga juga. Yang dekatnya sama sahabat di kampus, boleh tanya sama sahabat di kampus, organisasi, dosen pembimbing, boleh ditanya juga. Coba teman-teman tanya, apa sih 3 hal yang kamu suka dari saya? Ini sebetulnya sering diangkat juga jadi tren TikTok loh teman-teman. 5 hal yang membuat kamu harus jadi pacar saya, atau 5 hal yang membuat kamu tidak harus jadi pacar saya, dan seterusnya. Nah, itu kan sebenarnya hasil dari seeking feedback, teman-teman. Nah, jadi penting untuk kita cari tahu terus bagaimana sih pandangan orang lain terhadap diri kita. Apa sih 3 hal yang orang lain suka? Biasanya orang tuh muji saya, muji kita, itu kalau terkait apa? Apakah misalnya, kamu tuh outfitnya nggak pernah gagal deh. Pasti pilihan padu padan warnanya pasti menarik banget deh. Nah, artinya kan kita tahu, oh orang lain menilai saya tuh pinter nih memadu-madankan warna satu dengan lain, punya insting seni yang bagus. Misal gitu ya. Atau biasanya dipuji kalau pas apa? Oh, setiap kali ada acara butuh games gitu ya, pasti yang dipanggil teman-teman misalnya. Terus selalu dipuji, kalau ada kamu pasti acaranya jadi seru. Nah, itu kan pujian juga ya. Terus biasanya orang lain mengatakan kita tugasnya oke, kalau pas apa sih? Orang lain biasanya mengandalkan kita dalam hal apa sih? Nah, hal-hal ini yang bisa memperkaya sehingga kita jadi semakin tahu kita itu orang yang seperti apa dengan keahlian yang seperti apa di mata orang lain. Nah, ketika kita punya keahlian-keahlian di situ, bisa jadi itu memang passion kita yang membuat kita memang jadi berkecimpung dan auranya lebih keluar ketika melakukan hal tersebut. Oke, selain itu bisa eksplorasi diri. Mbak, belum ketemu Mbak, saya sudah asesmen kok ya belum spesifik. Refleksi diri masih galau juga, masih banyak hal. Bisa jadi karena kita belum terlalu banyak eksplor diri kita. Masih mengerjakan hal yang itu-itu aja. Monoton aja, sehingga memang jadi kurang mengenal diri kita secara lebih warna-warninya. So, penting untuk teman-teman coba hal baru. Yang nggak pernah sama sekali bicara di depan umum, coba
dari situ bisa ngerasain, oh aku ternyata happy ya kalau bicara di depan umum. Oh ternyata aku benar-benar gak happy. Bahkan situasi yang tidak menyenangkan pun itu jadi membuat kita kenal dengan diri kita. Oh aku paling gak happy nih kalau harus begini. Oh aku paling gak happy nih kalau harus kerja sama orang yang gak paham sama kerjaannya. Taunya dari mana? Taunya ketika kita sudah eksplorasi, ketika kita sudah merasakan. Nah, makanya penting untuk kita coba berbagai hal baru. Perluas pergaulan. Jangan cuma di zona nyaman dengan zona pertemanan yang itu lagi. Jadi kita nggak ngerti seberapa luas sih tahapan kita bisa menerima orang lain. Contoh nih, saya selama ini merasa saya orang yang mudah gitu untuk bekerja sama dengan orang apapun itu, siapapun itu, dari berbagai latar belakang dan sifat yang kayak apapun itu. Tapi begitu semakin saya coba hal baru, semakin eksplorasi lagi, nyoba dengan yang lebih luas lagi. Kalau sekarang kan pekerjaan saya cakupannya berarti di nasional gitu ya, dengan bertemu dengan orang yang jauh lebih banyak lagi. Ternyata saya menemukan hal lain lagi dari diri saya. Oh, ternyata ada tipikal-tipikal orang tertentu yang saya nggak nyaman. Ternyata saya masih belum selesai dengan hal ini. Gitu. Nah, hal-hal ini nggak bisa berhenti, teman-teman. Proses mengenali diri, proses eksplorasi diri, itu bukan sesuatu yang, oke, umur 25 selesai. Enggak. Ini dijalani seumur hidup. Maka semakin kita eksplor diri kita, semakin kita men-challenge diri kita dengan hal yang baru, memperluas wawasan, semakin kenal kita dengan diri kita sendiri. Jadi kalau istilahnya tua itu pasti, dewasa itu pilihan, nah ini kaitannya sama kemampuan kita explore, seeking feedback, dan mengenali diri kita lebih dalam lagi, dan memaknai setiap pengalaman yang kita jalani. Gitu. Oke, yes. Nah, tadi gambarannya untuk apa? Untuk kita semakin jadi mengenal karir sweet spot. Oke, itu saya terbatas. Nah, kita tadi sudah kenal dengan diri kita, value kita apa, minat kita kemana. Saatnya kita menentukan karir sweet spot atau pilihan karir yang paling pas untuk kita dengan kualifikasi diri kita yang seperti itu. Karir sweet spot adalah irisan antara passion yang kita punya dengan peluang karir yang saat ini memang terbuka untuk kita dan keterampilan yang kita miliki saat ini. Oke, nanti sembari saya lanjut, teman-teman silahkan ya kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom chat to everyone. Bisa kita bahas dan ulas sekalian nih nanti sambil kita bahas materi-materinya ya. Oke, nah jadi teman-teman, kalau teman-teman cuma fokus di pekerjaan yang sesuai dengan passion dan skill yang dimiliki, tapi peluang karirnya nggak ditengok sama sekali, maka hati-hati nih, kita mungkin happy menjalinnya. Tapi bisa jadi hal itu nggak bisa support kita secara finansial. Dan itu nggak nyaman tentunya teman-teman untuk dijalani. Kalau teman-teman sebaliknya nih, fokusnya pada skill dan peluang karir aja. Misal teman-teman googling tuh ya, peluang karir untuk lulusan psikologi, gitu, keluar banyak gitu. Hal-hal yang bukan passionmu banget misalnya ya, tapi bisa untuk dimasukin. Nah ini bisa di ranah sini berarti. Rich tapi bosen. Penghasilan banyak sih, tapi kayak enggak hidup. Istilahnya zombie worker. Ya kerja cuman pagi datang ke kantor mengerjakan, selesai, ya sudah kayak enggak pakai hati kerjanya. Atau kalau teman-teman fokusnya hanya di passion dan opportunity aja, tapi enggak fokus untuk mengembangkan skill diri, ya mimpi perusahaan mana yang akan hire atau orang mana yang akan mempercayakan jasa teman-teman ketika skillnya nggak ada. Ya kan mimpi ya berarti ya. Jadi nggak usah bingung kalau kok nggak ada ya yang bisa melarisi saya gitu misalnya ya. Karena memang skillnya nggak dikembangkan. So yang ideal adalah ketika teman-teman memadupadankan ketiganya ini. Ya. Nah, so tugas teman-teman nanti salah satunya, terutama yang udah lulus ya atau yang lagi skripsi saat ini, coba cari deh, googling aja peluang karir untuk lulusan psikologi sekarang ada apa aja sih di perusahaan mana aja yang lagi buka lowongan. Dari situ bisa dirinci teman-teman mana yang
skillnya memang sesuai dengan yang kamu punya, minatnya ada, dan juga memang pas nih untuk dijalani. Nah, waktu kita terbatas, jadi yang ini saya agak cepat sedikit. Ini simulasi singkat aja gitu ya. Jadi teman-teman, namanya perusahaan kan macam-macam ya tipenya ya. Ada perusahaan yang startup, kayak Shopee, Tokopedia, yang walaupun sebetulnya udah nggak bisa disebut startup lagi sih, tapi gaya kerjanya gaya kerja startup, Mas Yan. Ada perusahaan yang NGO atau LSM, ada yang government, pemerintahan, ada yang corporation. Corporation ini berarti multinasional, BUMN, ada juga yang entrepreneur. Seperti tadi teman-teman ada yang pengen jadi wirausaha juga. Nah, kenali juga nih di perusahaan-perusahaan itu gaya kerjanya kayak gimana. Nah, kalau di startup kan mayoritas anak muda tuh di sana. Aturannya biasanya cenderung fleksibel, usia perusahaannya juga relatif masih muda, kesempatan inovasinya juga tinggi, dan perubahan sistem kerjanya cepat. Nah, ini perlu teman-teman cek lagi nih dengan satu tadi minatnya dan juga value-nya sama personality-nya teman-teman. Apakah teman-teman tipikal orang yang memang suka dengan perubahan yang terjadi cepat, dinamika yang sangat dinamis begitu? Kalau iya, ya startup bisa jadi cocok buat teman-teman. Tapi kalau enggak, nah berarti kan harus siap untuk menyesuaikan diri. Kalau memang tetap ternyata kok peluang karirnya hanya di startup, Mbak. Oke, berarti harus siap dong menyesuaikan diri. Atau kalau teman-teman yang NGO nih, NGO tuh ada gajinya loh teman-teman, jadi bukan gratisan, bukan sekadar volunteer yang tidak ada penghasilannya. NGO juga ada penghasilannya. Nah, tapi memang misinya pengabdian masyarakat, sehingga kadang-kadang alur kerjanya tidak sangat stabil gitu ya. Bahkan jam kerjanya juga sangat fleksibel, tergantung saat itu sedang concern dalam project yang apa, karena NGO biasanya by project juga. Terus passionnya harus kuat, sesuai dengan yang diperjuangkan oleh NGO tersebut. Gitu. Jadi kalau NGO-nya bergerak di bidang lingkungan, ya berarti memang harus ke sana. Ada juga NGO yang bergeraknya di bidang pendidikan, sustainable growth gitu ya, fokusnya di pengembangan pendidikan di wilayah timur misalnya. Nah itu juga harus passion ke arah sana untuk bisa kuat untuk menjalaninya. Kemudian government institution. Nah biasanya kalau di pemerintahan, PNS gitu ya, status dan jenjang karirnya relatif aman. Biasanya ada birokrasi, setiap hal harus ada juknisnya dulu. Ada petunjuk teknis, ada petunjuk pelaksanaan, kemudian nanti harus ada KAK, totornya setiap kali mau menjalankan aktivitas, harus ada bukti-buktinya, ada screenshot, ada kwitansi, ada apa, segala macam bukti yang memang harus disiapkan karena yang digunakan adalah uang negara. Jadi bukan berarti, wah kok ribet sih? Enggak ribet, karena memang uangnya uang negara gitu ya, sehingga pertanggungjawabannya harus berlapis karena auditnya juga panjang biasanya. Nah, maka buat teman-teman yang tadi misalnya ya, organizer yang memang suka dengan hal-hal yang jelas, aturannya, prosedurnya jelas, birokrasi, nah bisa jadi cocok nih untuk bekerja di government gitu ya. Biasanya butuh kepatuhan yang tinggi, belum ada arahan, belum ada disposisi, nggak boleh bergerak sendiri. Nah, kadang-kadang ada yang begitunya. Nah, walaupun saat ini kondisinya di government pun sudah mulai ada transformasi ya, teman-teman. Terutama ketika menterinya muda-muda, staf khusus menterinya juga biasanya akan muda-muda ketika menterinya muda-muda. Biasanya mulai bawa pengaruh startup tuh di situ, yang akhirnya memblend antara government yang memang harus birokratif dan terstruktur dengan inovasi-inovasi yang berjalan dengan cepat. Nah, ini memang jadi tantangan tersendiri apalagi ketika teman-teman masuk ke dunia government. Kemudian corporation atau BUMN, biasanya tuntutan kinerjanya tinggi, pengembangan karirnya biasanya terarah, jumlah karyawannya lebih banyak, prosedur dan aturannya juga relatif lebih tertata gitu di BUMN. Cuman memang harus berarti siap dengan persaingan yang ketat, termasuk tadi government dan BUMN masih masuk dalam list perusahaan yang paling diminati oleh teman-teman lulusan baru. Nah, jadi memang harus siap untuk bersaing. Oke, swasta nasional sama biasanya punya beberapa cabang di seluruh wilayah Indonesia. Jadi BUMN, swasta nasional harus siap ditempatkan di mana saja seluruh wilayah yang ada cabangnya. Oke, terus
swasta multinasional juga sama, biasanya high risk, high return juga. Kalau teman-teman mau minta gaji yang tinggi, ya berarti siap dengan tuntutan kinerja yang tinggi juga, gitu. Apalagi kalau multinasional, budaya kerjanya biasanya lebih ke relate dengan budaya kerja di perusahaan induk. Contoh misalnya Astra. Astra budaya perusahaannya lebih mengarah ke Jepang karena budaya induknya di Jepang gitu. Maka ada banyak istilah-istilah yang Jepang, Kanban, segala macamnya itu memang menganut dari perusahaan induk. Nah, juga harus siap ditempatkan di seluruh cabang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, termasuk ketika nanti harus di luar negeri. Terus kalau yang tadi pengen wirausaha, berarti harus gimana? Oke, tentunya harus bisa ngatur diri sendiri, karena wirausaha itu ketika merintis di awal, bisa jadi 24 jam waktu kita harus tercurah di situ. Harus siap gagal, nggak apa-apa banget. Dan harus siap bangkit lagi, beradaptasi pada perubahan dan tren yang berjalan dengan cepat, harus pintar-pintar baca customer saat ini mengarahnya kemana, dan juga harus bisa menjalin relasi, karena inovasi sama jejaring itu modal besar bagi seorang wirausahawan. Oke, itu aja sama ini nih nanti contoh, teman-teman bisa screenshot aja ini contohnya kalau teman-teman mau mulai eksplorasi pilihan karir yang ada, bisa pakai model worksheet yang seperti ini. Ini contoh yang sudah diisi. Cara ngisinya nanti teman-teman bisa googling aja lowongannya apa. Nah, ini kan isinya lowongan ya. Lowongan mana yang teman-teman tertarik di situ. Terus taruh nih job desk gambarannya apa. Dari job desk ini sesuai dengan passion nggak sih? Tandain. Kemudian syaratnya apa aja? Mana dari syarat ini yang udah relate sama kamu? Nah, kalau udah banyak yang relate, bisa ditandai barangkali ini karir sweet spot. Kalau misalnya, Mbak, banyak yang relate sih, tapi saya belum bisa nih yang poin nomor 4, memahami dasar pelaksanaan psikotes, scoring, teknik wawancara BEI, saya belum bisa. Ya ditandai aja, belum bisa. Tinggal di sini berarti kita tahu, oh saya harus cari tahu, saya harus belajar tentang ini. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Mohon maaf sekali nih, waktu kita terbatas, jadi saya harus buru-buru di akhir. Silahkan nih. Saya kembalikan ke moderator kita yang cantik jelita, Mbak Ike. Silahkan, Mbak Ike. Terima kasih. Sangat menarik dan informatif sekali ya materinya, Mbak Ria. Nah, tadi saya menangkap bahwa Mbak Ria menyajikan materi yang mencakup tantangan-tantangan dan kesempatan-kesempatan untuk lulusan psikologi dalam dunia kerja, seperti konten kreator, pengembangan asesmen berbasis online, dan layanan konseling online berbayar. Dan kita sebagai lulusan psikologi harus menguasai skill adaptif karena ilmu itu berkembang dan bergandengan erat dengan IT. Nah, yang saya lihat menarik adalah quotes-nya ya, Mbak. Selection process is about putting the right person in the right place. Jadi bukan yang paling pinter, bukannya wajahnya paling glowing atau bersinar ya. Dan jadi tempat kerja itu kayak mencari jodoh tentang satu frekuensi seberapa cocok dengan posisi yang dilamar sesuai dengan corporate value-nya ya, Mbak. Nah, dan setelahnya tadi kita ini ya seru sekali belajar tentang asesmen dan pembahasannya juga, Mbak Ria. Terima kasih sekali kesempatannya, sangat keren sekali. Oh iya, sangat insightful dan memberikan pencerahan bagi kami. Kembali lagi saya ingatkan untuk sobat karir yang ingin bertanya, silakan boleh tulis di chat box dengan format nama underscore pertanyaan atau silakan raise hand ya. Nah, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang dibagikan oleh panitia di chat box juga, karena hanya peserta yang mengisi presensi saja yang akan mendapatkan sertifikat. Baik, di sini sudah ada masuk satu pertanyaan, Mbak. Untuk pertanyaannya dari M1, jadi pertanyaannya seperti ini. Kak, nanti kalau kita sudah mencapai financial freedom, prefer kita ambil pilihan karir yang mana? Seperti itu. Mungkin Mbak Ria mau langsung menjawab, silakan Mbak. Oke, sudah saya jawab di chat, tapi nggak apa-apa. Ya kalau udah financial freedom udah enak banget ya teman-teman, pilihannya jadi lebih luas lagi. Nah teman-teman bahkan sudah nggak fokus lagi pada materi. Artinya mau itu ada peluangnya mau enggak, karena finansialnya sudah freedom gitu ya, artinya sudah
sudah tinggal guling-guling aja, nah bisa fokus banget sama passion dan bahkan mengembangkan passion tersebut gitu ya teman-teman. Jadi bisa lebih fokus di hal-hal yang sesuai dengan passionnya teman-teman, bahkan membentuk peluang untuk orang-orang yang punya passion yang sama. Nah itu kan jadi lebih meaningful gitu ya teman-teman, ketika memang kita secara financially sudah mulai stabil atau bahkan sudah mulai freedom secara finansial gitu Mbak Ike. Terima kasih Mbak Ria, dan sambil menunggu pertanyaan lain, boleh banget ya teman-teman dituliskan di kolom chat insight apa yang didapatkan dari pemaparan materi hari ini. Dan untuk Mbak Ria mungkin boleh dong memberikan pesan atau saran untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai asesmen minat karir dan pembahasan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Begitu Mbak, mungkin sedikit pesan kesan saja Mbak. Silakan Mbak Ria. Oke, iya. Biasanya sebetulnya saya bukan tipikal orang yang mendorong untuk psikotes sekedar mengenali diri gitu ya. Tetapi karena sekarang tools-nya ada, kenapa tidak kita manfaatkan gitu untuk kita semakin biar unknown self-nya tadi bisa semakin kita kenali, itu jadi trigger kita untuk tahu nih. Dan untuk validasi juga kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita udah kenal dengan diri kita, tapi kita kan masih butuh validasi gitu ya. Nah, dari hasil assessment biasanya kita jadi mendapat validasi ini. Oh iya bener ya, berarti bener nih aku begini gitu. Nah, dan itu penting banget teman-teman karena tadi apa yang kita tuliskan di CV itu kan harusnya memang mencerminkan diri kita nih. Ketika cermin diri kita yang kita sampaikan belum pas dengan diri kita sesungguhnya, sayang banget dong yang dikenali orang lain menjadi hal yang berbeda dari yang sesungguhnya kita miliki, termasuk yang kita tampilkan saat proses interview maupun tahapan seleksi lainnya. So, ketika teman-teman asesmen dan semakin paham dengan diri kita, maka semakin besar juga peluang teman-teman bisa menampilkan diri terbaikmu di hadapan para perusahaan, rekruter, sehingga bisa mencapai karir impian. Gitu sih Mbak Ike. Jangan kemana-mana dulu, mumpung materinya masih hangat, masih fresh. Sekarang kita akan membagi kelompok dan breakout room untuk dilaksanakan mentoring ya. Sebelumnya saya berterima kasih banyak untuk Mbak Ria. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak Ike, thank you, senang banget bisa sharing Ya. teman-teman.